Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, setelah kita sama-sama diberikan izin dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini, maka marilah kita duduk sebentar untuk sama-sama mengamalkan apa yang Rasul kita alaihi salatu wasallam sabdakan, di mana beliau bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalam menuntut ilmu, ikhwati fillah, ada pahala yang besar yang Allah siapkan. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan jadikan dia paham, mengerti, faqih tentang agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan pahala yang besar yang tidak bisa dinilai dengan dunia beserta isinya. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, babun minal ilmi yata'allamuhu al-mar'u khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu lebih baik baginya daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Pahala yang besar yang tidak ternilai. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini sebenarnya kita sesuai jadwal membahas kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Tetapi pada kesempatan ini izinkan saya untuk membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian kita bahas faedah-faedahnya. Yang bawa kolam kita catat, ya, faedah-faedahnya. Hadisnya pendek tapi faedahnya banyak. Ada insyaallah 7 faedah yang akan kita baca. Hadis riwayat Muslim ini tentang keutamaan membaca surat Al-Baqarah
di rumah. Keutamaan membaca surat Al-Baqarah di rumah. Fadlu qiraati suratil Baqarati fil bait. Keutamaan membaca surat Al-Baqarah di rumah. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah meridai beliau. Kita tahu Abu Hurairah sahabat Nabi yang mulia, ya, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemiskinan beliau tidak menghalangi beliau bermulazamah ngambil ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terangkatlah kedudukannya di dunia dan di akhirat kelak. Banyak sekali kita jumpai hadis-hadis dari beliau radhiyallahu an. Dan beliau adalah seorang sahabat yang paling dibenci oleh kaum Syiah. Ya. Dan kalau kaum muslimin termakan dengan apa yang disampaikan, dikatakan, dituduhkan oleh kaum Syiah, maka sejumlah hadis, ribuan hadis akan tertolak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir, fa inna asy-syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Ini larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhwati fillah. Larangan dari beliau menjadikan rumah-rumah kita seperti apa? Kuburan. Ya. Maqabir. Dan hadis ini menunjukkan bimbingan beliau kepada umatnya tentang kebaikan rumah-rumah kita. Bagaimana memperbaiki rumah-rumah kita. Ya. Jadi rumah-rumah kita diperbaiki jangan dari sisi zahirnya saja. Jangan dari sisi menterengnya saja. Tapi perhatikan isi rumah tersebut dari kebaikan-kebaikan. Di dalam kitab Al-Arba'un Nawawi Al-Qur'aniyah di sini dikatakan, wa fi hadzal hadits syarif yurshidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu lima fihi salahu buyutihim wa hayatu qulubihim. Dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya kepada kebaikan rumah-rumah mereka dan hati-hati mereka. Jadi Nabi SAW ikhwati fillah ingin membimbing kita bagaimana sih rumah yang baik itu menurut Allah Subhanahu wa taala dan menurut beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan kita perhatian dengan bataknya, batakoknya, tamannya, tapi kosong dari Al-Qur'anul Karim. Lihat ikhwani fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanfiru, akan lari, minal baiti, dari rumah, alladhi, yang tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhwati fillah membimbing umatnya
agar sampai jangan sampai rumah-rumah kita ini seperti kuburan-kuburan yang sepi dari zikrullah, sehingga kata ulama fatakunu ma'wa lisyayatini wal jin, sehingga rumah-rumah kita jadi tempatnya syaitan-syaitan dan jin. Jangan sampai. Ya. Apa saja faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Hadisnya sangat singkat, mudah-mudahan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dari Rasulullah SAW untuk kita semua. Ada beberapa fawaid, beberapa faedah dari bab ini, ikhwani fillah, yang insyaallah taala akan saya bacakan dalam pertemuan ini. Yang pertama, faedah yang pertama, fihi istihbabu qiraati suratil baqarati mutlaqan fil baiti min ghairi adadin muayyan. Ini faedah yang pertama. Dalam hadis ini kata ulama, disunnahkannya membaca surat Al-Baqarah di rumah secara mutlak, tanpa menentukan jumlah bilangan tertentu. Dari sini kita dapat pelajaran, jadi baca Al-Baqarah tidak mesti dari awal sampai akhir. Yang penting surat Al-Baqarah. Ya. Jadi disunahkan baca surat Al-Baqarah. Karena syaitan akan lari. Lebih bagus lagi kalau misalkan kita bacanya urut, sambil menghatamkan Quran atau sambil murojaah surat Al-Baqarah, ya, di rumah kita. Ini hal yang disunnahkan dan secara mutlak, tanpa menentukan jumlah bilangannya. Yang bisa satu Al-Baqarah penuh, Masya Allah, ya. Yang bisanya satu juz, yang bisanya setengah juz. Yang bisanya 10 ayat. Nah ini. Tapi yang jelas adalah rumah kita jangan sampai kosong dari bacaan surat ini, Al-Baqarah. Kalau kita ingin syaitan itu lari dari kita, di rumah-rumah kita. Ini yang pertama. Yang kedua, faedah yang kedua, fihi anna syayatina wal jinna la yamkuthuna fi baitin tuqra'u fihi suratul Baqarah. Di dalam hadis ini ada informasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, keterangan kabar dari beliau, Nabi kita yang kita cintai, yang bersabda tidak dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di dalam hadis ini yang kedua ya, bahwa para setan, yakni syaitan dan jin, la yamkuthun, tidak akan tinggal, fi baitin, di dalam sebuah rumah yang dibaca surat Al-Baqarah di dalamnya. Nah, kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Rasulullah SAW menghabarkan, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rasul pakai takkid, sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ini merupakan kedahsyatan surat Al-Baqarah, keagungan surat Al-Baqarah. Dan terakhir nanti kita akan sebutkan apa hikmahnya.
Jadi syaitan dan jin ada. Jin-jin, syaitan-syaitan tidak akan mungkin tinggal di sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Dan yang menghabarkan adalah Rasul kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mesti satu Al-Baqarah full. Semampu kita. Apakah 7 ayat atau 10 ayat atau setengah juz atau 1 juz atau satu Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Ini yang kedua. Tsalitsan, yang ketiga. Faedah yang ketiga. Fihi anna asyayatin wal jinna yaskununa fil buyut. Ini faedah yang luar biasa, ikhwan fillah. Dalam hadis ini kita dikhabarkan bahwa setan-setan dan jin-jin itu tinggal di rumah. Ya, yaskununa fil buyut, tinggal di rumah-rumah secara umum. Di rumahnya Budi, di rumahnya Iwan, di rumahnya Wati, di rumahnya Fulan wa Alan, tinggal di rumah-rumah. Ya, ini yang Rasulullah SAW kabarkan pada kita. Oleh karena itu merupakan super tolol kalau orang cari hantu jauh-jauh. Ya, ada istilahnya pemburu hantu kan? Pemburu hantu. Jadi hantu diburu-buru. Ada timnya lagi. Ini orang kurang kerjaan. Ya. Nyari hantu di tempat yang angker. Ya. Padahal di rumah ada. Di WC pun ada syayatin dan jin. Kita kalau mau masuk WC baca apa? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan yang jahat dari laki-laki dan setan yang jahat dari perempuan. Ya kan? Itu yang nangkep jin taruh di botol, bohong semua. Bisa jadi anak buahnya jin. Ya? Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, iblis dan bala tentaranya dari bangsa jin, setan-setan dari bangsa jin, bisa melihat kalian min haitsu la tarawnahum, dari arah di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Tidak bisa lihat mereka. Antum bisa lihat jin? Bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Kita lebih yakin, saya yakinnya dengan Al-Quran daripada para pendusta itu, para pembohong, penipu, walaupun pakai sorban, ya, walaupun pakai peci putih. Lucu kan? Para ulama kabarkan kepada kita, ikhwani fillah, bahwa jin itu ada di beberapa tempat, di laut, di tempat-tempat kosong, angker. Mereka malah datang bawa timnya, kru, bukan kru ya, kru. Kemudian beraksi itu, pura-pura ada yang kesurupan. Kemudian kemudian diruqyah sama si pendusta ini, diruqyah. Kemudian dibilang jangan ganggu ya, jangan ganggu manusia, orang kamu yang ganggu jin di sini. Datang ke tempatnya jin, ya tidak? Nah itu, nggak masuk akal. Ikhwani fillah, kalau kita baca Al-Quran dan baca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keterangan para ulama, kita lihat dagelan-dagelan itu lucu. Ya,
para dagelan itu lucu-lucu. Tapi subhanallah, na'udzubillah, banyak umat yang tertipu. Banyak yang tertipu dengan masalah ini. Ya. Jadi enggak usah buru hantu jauh-jauh. Jin ada di rumah-rumah. Lihat kata ulama, anna syayatina wal jinna yaskunun fil buyut. Bahwa setan-setan itu dan jin-jin itu tinggal di mana? Di rumah-rumah. Di rumah-rumah. Coba tangkap pintu yang di WC. Kalau kita masuk, kalau udah diambilin, masuk nggak baca doa lagi kan? Kan nggak mungkin. Habis jinnya nggak habis. Masukin ke botol, nggak ada itu. Ada di rumah-rumah. Dan yang mengkhabarkan adalah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Lihat, Rasul bilang inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Kata Rasul, sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah padanya. Berarti kalau tidak dibaca surat Al-Baqarah, setan ada enggak? Jin ada tidak? Ada. Nginep di rumah. Tinggal di rumah. Yaskunun. Ini faedah yang ketiga. Ya, faedah yang ketiga bahwa syaitan-syaitan dan jin itu tinggal di mana? Di rumah-rumah. Kemudian wa yatimmu tarduha bi dzikrillahi ta'ala wa tilawatil Qur'an wa khasatan suratul Baqarah. Dan cara ngusirnya, kata ulama, itu dengan cara zikir kepada Allah. Membaca Al-Quran, secara khusus surat Al-Baqarah. Itu cara ngusirnya. Ya. Bukan bawa dukun. Bukan. Ya. Juga enggak usah membawa tim ruqyah ke rumah. Enggak usah, enggak mesti, akhi. Ngapain bawa tim ruqyah? Ya? Enggak ada itu. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak ada fulan raqi, enggak ada. Abu Bakar Siddiq raqi, ahli ruqyah, Umar ahli ruqyah. Sekarang ikhwani fillah, ruqyah, istilah ruqyah kebablasan sekarang. Ya, orang-orang yang ruqyah itu kebablasan. Kebablasannya apa? Sering bicara tentang ruqyah dan jin. Bahkan mengadakan daurah-daurah di mana-mana, daurah ruqyah dan jin. Ini berlebihan. Bahkan parahnya ruqyah masal. Di masjid, di malam hari dibaca dengan mik suara yang keras, tetangga terganggu. Teriak-teriak yang diruqyahannya. Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala membid'ahkan ruqyah masal ini. Ya. Jadi semua diruqyah, rumah diruqyah, ini diruqyah, itu diruqyah. Dikit-dikit ada jinnya. Dikit-dikit ada jinnya. Aduh pusing, wah ini ada jinnya di kepala antum nih. Dari mana Anda tahu itu ada jinnya di kepala? Allah katakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya? Rasul SAW mengajarkan kepada kita, ikhwati fillah, jangan berlebihan. Dulu di zaman Rasul, ikhwani fillah, ruqyah itu menyembuhkan. Sekarang bikin orang takut. Jadi was-was. Ya. Jadi orang was-was, jangan-jangan saya ada jinnya ya. Jangan-jangan saya ada jinnya ya. Seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kemudian juga yang ruqyahnya harus belajar akidah dulu, belajar ngaji dulu, ya, dan seterusnya. Jadi ikhwani fillah rahimanakumullah, dihabarkan dalam hadis yang mulia ini, siapapun orang ahlul bait, orang yang punya rumah atau yang ngontrak, nggak mesti yang punya rumah ya, yang ngontrak, ketika baca surat Al-Baqarah, jin lari tidak? Lari.
Siapa yang berkata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Al-Baqarah di rumah sendiri. Ya, dengan tawakal yang besar. Jangan nunggu tim ruqyah. Ya. Nah ini. Kemudian lebih parahnya lagi mengatasnamakan sunnah lagi. Tim ruqyah sunnah. Dari mana, akhi? Ya. Yang keempat. Faedah yang keempat. Fihi annal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarati tay'asu syayatin wa maradatu al-jan was-saharah min ighwa'i ahli dhalikal baiti bi barakati hadhihi surati wa hiya hisnun hasinun. Di dalam hadis ini bahwasannya sebuah rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah, yang dibacakan di dalamnya surat apa? Al-Baqarah, maka setan-setan itu, kemudian jin-jin yang jahat, as-saharah, para tukang sihir, yakni tukang-tukang sihir, tay'as, putus asa, min igwa'i ahli dzalikal bait, dari menyesatkan, membinasakan, merusak ahlul bait, rumah itu. Ya, dari penghuni rumah tersebut. Dari penghuni rumah tersebut. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi rumah kita ini, ikhwani fillah, harus dihiasi dengan ini. Ketika kita mau masuk rumah, kita ucapkan salam, baca apa? Basmalah, supaya syaitan enggak ikut masuk. Di dalamnya baca surat Al-Baqarah, zikir-zikir, bacaan Al-Qur'anul Karim. Di sini katakan ulama bilang, jin-jin yang jahat, setan-setan, tukang-tukang sihir gak mampu untuk memperdaya penghuni rumah tersebut. Mental. Ya. Dan ini yang menghabarkan adalah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Bi barakati hadhihi surah, dengan keberkahan surat ini. Dengan keberkahan surat ini, wahiyya hisnun hasin, dia merupakan penjagaan yang sangat kokoh, penjagaan yang sangat kuat, surat Al-Baqarah ini. Enggak mesti satu Al-Baqarah, enggak. Baca yang khusyuk, 7 ayat misalkan dari Alif Lam Mim, terus berikutnya. Apakah di pagi hari, apakah di malam hari kita baca? Apakah di siang hari maksud saya, atau di malam hari, atau di pagi, di sore? Di waktu malam, sepertiga malam. Nah ini. Jadi syaitan, tukang-tukang sihir, jin-jin jahat putus asa. Putus asa. Ya. Jadi sekali lagi ikhwani fillah, lari. Sekali lagi enggak mesti kita manggil apa? Tim peruqyah, nunggu ustadz ahli ruqyah. Ya, ngeri ini. Nanti dikenal ustadznya ahli ruqyah. Ya? Enggak ada. Justru para sahabat ikhwani fillah, orang-orang betul-betul ruqyah kan doa. Ruqyah itu apa? Jampe doa. Para sahabat dan tabi'in ketika dikejar-kejar oleh manusia, wah fulan doanya mujarab, lari mereka. Lari. Bukan malah menyungguhkan diri, ini saya ahli ruqyah. Enggak, lari mereka. Ya, nggak mau dikenal, nggak mau disebut ahli doanya mustajab, enggak. Padahal mereka doanya mustajab. Ruqyah kan doa. Beda dengan dari sisi medis ya, ini ruqyah. Yang sekali lagi yang parahnya adalah ikhwani fillah, berlebihan dalam masalah ini. Berlebihan.
Ada sakit kaki, wah jinnya di kaki. Sakit perut, jinnya di perut. Ada di dada, wah jinnya di dada. Padahal tidak mesti ada jin, ya kan? Betul boleh ruqyah, boleh ruqyah. Tapi antum tahu dari mana itu jinnya ada di kaki? Ngelihat, ya kan? Kan nggak boleh, akhi, menerka-nerka. Persis hampir sama seperti dukun. Lihat, syaitan itu menggeser orang sedikit-sedikit, menyesatkan orang sedikit-sedikit dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti jadi dukun nggak tahu lagi. Ya. Ini yang harus kita perhatikan, ikhwani fillah, tentang masalah ruqyah. Dan tidak mesti kita daurah ruqyah sampai seminggu. Daripada daurah ruqyah, daurah bahasa Arab, ya kan? Daurah akidah, daurah fikih, janaiz, atau ngaji Quran. Nah, itu. Dan kata ulama, ketika kita sering ucapkan jin, undang jin itu. Jin, 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 jin. Oh, jinnya senang diundang-undang terus. Ya. Yeah. Sekarang faedah yang kelima. Fihi anna al-buyuta allati la yusma'u fiha tilawatul Qur'ani wa la dhikrun lillahi ta'ala fahiya ashbahu bil maqabiri sauda'un mudlimah. Hadis ini menjelaskan bahwa rumah-rumah yang tidak terdengar padanya bacaan Al-Quran. Sekali lagi, rumah-rumah yang tidak terdengar padanya bacaan Al-Quran atau zikrun lillah atau zikrullah, maka dia lebih mirip dengan kuburan. Sauda'un mudlimah, hitam dan gelap. Jadi rumah itu gelap, ya, angker istilahnya, angker. Tapi kalau kita masuk ke rumah ikhwah, masya Allah sejuk. Coba antum masuk ke rumah yang orang itu gak sholat, gak baca Quran, ya, banyak maksiat, gak betah di rumah itu, gak betah di rumah itu. Seperti ikan gak ada air, ya, nah, itu gelapakan, tahu gelapakan, ya, nah, itu. Jadi ikhwati fillah, ini ulama bilang rumah-rumah yang tidak terdengar bacaan Quran seperti kuburan, hitam, gelap. Oleh karena itu ikhwati fillah, hendaknya kita jaga rumah-rumah kita, tilawah gantian sama keluarga, ya, pada maghrib, pada isya, atau pada subuh baca, apakah sendiri-sendiri atau dengan keluarga, baca Al-Quran dari awal, ya, tadarusan. Nah, ini lihat kaum salaf dulu, subhanallah ikhwan fillah, ya, walaupun Al-Quran dulu, kata ulama, Quran itu di zaman dulu itu mungkin satu desa ada satu yang punya Quran atau 2, 3 orang minjem. Satu rumah ada satu Quran, bapaknya baca, ibunya nunggu, anaknya nunggu, selesai gantian. Zaman sekarang subhanallah, setiap anggota keluarga punya satu-satu, sebuah kenikmatan. Tapi bedanya kita nggak ada kemauan dan semangat zaman sekarang ini untuk baca Quran, ya. Sebagiannya ikhwani fillah, Al-Quran hanya sebagai pajangan rak dari berbagai macam cetakan. Lebih parah dari itu, sebagai jimat, ngusir setan. Padahal setan bisa masuk kalau nggak dibaca, ya.
Jangan seperti orang-orang kafir. Ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.